Bab 166, Lin Yahuan. Bab 166, Lin Yahuan. Jadi, keluargamu menyetujui kita bersama? Setelah Wurulong dan yang lainnya setuju, Li Taibai masih tidak menerima masalah tersebut. Awalnya ia mengira akan menemui kesulitan dengan segala cara, tetapi anggota keluarga Wu hanya bersikap tenang dan tidak mengatakan apapun yang kasar selama proses tersebut. Kalimat yang paling saya benci adalah apa yang dikatakan Wu Qiangkun. Anak muda, harap berhati-hati dengan kami. Jika Zuing disakiti olehmu, aku tidak keberatan membuat Zuing menjadi janda. Li Taibai sangat ketakutan hingga mengangguk dan setuju. Setelah berulang kali berjanji tidak akan mengecewakan Zuing, nada bicara Wu Qiangkun menjadi sedikit lebih baik. Meskipun Wu Qiangkun hanya berada di puncak kuasi kaisar, Wu Yifan sangat hebat sehingga dia telah naik ke alam atas. Baiklah, karena kalian berdua sudah bersama dan kalian datang untuk melamar, mari kita selesaikan masalah ini secepatnya. Aku harap kalian bisa menikah dalam waktu 1 tahun dan kemudian naik ke alam atas secepatnya. Wu Hao berbicara saat ini. Li Taibai berbicara dengan serius dan mengangguk. Aku tahu kakek, aku akan berkultivasi ke puncak Kaisar Agung sesegera mungkin. Tetapi aku ingin menunggu Zuing, menunggu sampai dia juga berkultivasi ke puncak Kaisar Agung, dan kemudian kita bisa terbang bersama. Aku tidak ingin membiarkannya sendirian. Saudara Taibai. Wu Zuing juga tampak tersentuh, lalu dia memegang tangan Li Taibai. Mata mereka penuh dengan cinta satu sama lain, dan mereka hampir kesemutan. Wu Hao dan yang lainnya jelas tidak menyangka akan diberi semangkuk besar makanan anjing dalam keadaan seperti itu. Saat ini, mereka hanya merasakan perut mereka penuh. Baiklah, bagaimana kalau ini yang disebut pantas? Mari kita bahas tanggal pernikahannya terlebih dahulu. Wurulong benar-benar tidak ingin melihat seekor babi memakan kubisnya sendiri, atau melakukannya di depannya, jadi dia buru-buru berbicara, menarik Li Taibai ke samping dan mulai mendiskusikan tanggal pernikahan antara dia dan Wu Zuing. Akhirnya, diputuskan pada hari besar setengah tahun kemudian. Li Taibai tentu saja tidak keberatan dengan ini, dan dia tidak sabar untuk segera menikahi Wu Zuing di rumah. Pada saat ini, Wu Hao dan Su Qiaoran juga telah keluar. Melihat keluarga Wu yang besar, Wu Hao menghela nafas. Ada apa? Su Qiaoran memperhatikan ketidaknormalan Wu Hao dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Hao hanya menggelengkan kepalanya pelan. Tidak apa-apa. Aku hanya melihat anak-anak tumbuh dewasa dan menikah satu persatu. Sekarang bahkan cucu perempuanku yang paling muda pun menikah. Sulit untuk tidak merasakan kesedihan di hatiku. Baru sekarang Wu Hao menyadari sepenuhnya betapa kejamnya waktu. Meskipun berjalan lambat, ia tidak berhenti karenanya. Suatu hari ia akan menghadapi apapun yang tidak ingin ia hadapi. Wu Zuing seringkali suka menempel pada Wu Hao ketika dia masih muda. Bagaimanapun, Wu Rulong perlu mengelola kamar dagang Wu dan tidak punya waktu untuk menemani Wu Zuing, jadi Wu Zuing hanya bisa datang ke Wu Hao. Wu Hao tentu saja menyukai cucu perempuan ini. Itulah sebabnya Wu Hao begitu melankolis ketika Wu Zuing menikah. Waktu itu sangat kejam, tak terlihat dan tak berwujud, tetapi ia memang ada. Su Qiaoran berdiri di samping dan berkata, yang mana membuat Wu Hao terkejut, namun dia tidak mengatakan apapun. Masih terlalu dini bagi istriku untuk bersentuhan dengan hal-hal seperti waktu dan ruang dalam kondisinya saat ini. Mari kita tunggu sampai dia menjadi Raja Abadi. Ketika Anda menjadi Dalogor de Nemoro, Anda tidak akan lagi dibatasi oleh waktu. Pada saat itu, Anda akan mulai memahami kekuatan hukum. Hanya dengan mengendalikan hukum sepenuhnya, Anda dapat menjadi kaisar abadi. Ini adalah persepsi Wu Hao sendiri. Saat berita pernikahan Li Taibai dan Wu Zuing tersebar, seluruh dunia langit yang mendalam terguncang. Yang satu adalah kekuatan paling kuat baru di dunia langit yang mendalam, dan yang satunya adalah kekuatan paling kuat sebelumnya di dunia langit yang mendalam. Saat ini, perpaduan kuat keduanya secara alami telah menyebabkan guncangan di seluruh dunia surga mendalam,
yang secara alami mencakup 3 tempat suci lainnya. Apa? Bocah Li Taibai itu menculik putri keluarga Wu tanpa mengatakan sepatah kata pun? Wajah Lei Wanyun penuh dengan keterkejutan. Dia jelas tidak menyangka bahwa bocah Li Taibai ini akan begitu berani, apalagi keluarga Wu benar-benar akan menyetujui pernikahan itu. Hal ini membuat Lei Wanyun mulai berpikir dalam-dalam. Jika Li Taibai bisa melakukannya, apakah itu berarti dia juga bisa? Lupakan saja, Lei Wanyun segera menyerah pada ide ini. Dia memiliki seorang pendamping Tao sebelumnya, dan sekarang dia mengejar keluarga Wu. Jika biksu perempuan itu menikah untuk kedua kalinya, keluarga Wu tidak akan pernah menerimanya. Bagaimana kalau membiarkan anak Anda mencobanya? Lei Wanyun berpikir dalam hati, dan merasa bahwa rencana ini bisa dilaksanakan, tetapi masih memerlukan beberapa perencanaan. Tidak ada kejutan besar di Tanah Suci Rousui. Lagi pula, Tanah Suci Rousui sendiri berada di wilayah utara. Selain itu, Li Taibai muncul di kamar dagang Wu secara terbuka. Selama tidak ada masalah dengan jaringan intelijen Tanah Suci Rousui, semua orang akan mengetahuinya. Adapun mereka yang berada di Tanah Suci 10.000 bunga, mereka terkejut sesaat, lalu tidak bereaksi apapun. Bagaimanapun, orang suci dari Tanah Suci 10.000 bunga mereka telah menjadi pendamping Tao dari leluhur keluarga Wu. Tanah Suci King Lian baru saja menikah dengan generasi ketiga, yang tidak ada bandingannya dengan Tanah Suci 10.000 bunga mereka. Pada saat ini, ada hal lain yang terjadi di Tanah Suci 10.000 bunga. Lin Tianyi dan 5 tetua pelindung Tanah Suci 10.000 bunga berdiri di depan gunung belakang area terlarang, ekspresi mereka tampak sangat serius. Kelima tetua pelindung Tanah Suci 10.000 bunga semuanya telah dipromosikan menjadi Kaisar Agung, begitu pula Lin Tianyi. Oleh karena itu, sekarang ada 6 Kaisar Agung di Tanah Suci 10.000 bunga. Tetapi alasan mengapa mereka muncul di sini sekarang dengan ekspresi yang sangat serius adalah karena belum lama ini mereka menyadari fluktuasi spasial yang datang dari area terlarang. Jadi mereka semua bergegas ke sini. Apakah maksudmu bahwa selama kompetisi antara 4 orang suci itu masuk ke dalam dan ingin mendapatkan warisan leluhur? Tetua pelindung agung itu memandang Lin Tianyi dan bertanya dengan ekspresi yang sangat serius. Dan Lin Tianyi mengangguk. Ya, tidak seorang pun bisa mendapatkan warisan leluhur, tetapi kita bisa membiarkan orang suci itu mencobanya. Jika berhasil, itu akan menjadi hal yang baik bagi Tanah Suci 10.000 bunga kita. Jika bukan karena fluktuasi spasial yang datang dari area terlarang, dia hampir melupakannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Yahuan benar-benar bisa mendapatkan warisan leluhur. Lagi pula, selain mendapatkan warisan leluhur, Lin Tianyi tidak tahu mengapa akan ada gerakan besar. Dan tepat ketika keenam Kaisar Agung bersiap-siap, sebuah kaki giok jatuh dari ujung lain ruang, diikuti oleh seluruh tubuh. Itu adalah Lin Yahuan, tetapi Lin Yahuan tampaknya telah mengubah posturnya saat ini. Jika bukan karena wajahnya yang tidak berubah, saya khawatir Lin Tianyi dan yang lainnya mungkin tidak dapat mengenali identitas Lin Yahuan. Setelah keluar, Lin Yahuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak ketika dia melihat Lin Tianyi dan yang lainnya, lalu menyapa. Yang mulia, para tetua, lama tak berjumpa. Bab ke-167. Jadi, kamu mendapatkan warisan dari nenek moyangmu di sana? Menatap Lin Yahuan yang telah mencapai puncak kuasi kaisar di depannya, Lin Tianyi masih memiliki ketidakpercayaan dalam nada bicaranya. Jelas, dia sendiri tidak menyangka bahwa Lin Yahuan benar-benar akan mendapatkan warisan dari leluhur pendiri. Ya, saya cukup beruntung mendapatkan warisan dari leluhur pendiri. Lin Yahuan mengangguk pelan saat mendengar kata-kata itu. Aura di tubuhnya juga berubah saat berada di alam rahasia, menjadi lebih tenang dan terkendali. Jelas bahwa dia telah mengalami banyak hal di sana. Kelima tetua pelindung juga terkejut. Tampaknya Lin Yahuan benar-benar telah membuat pilihan yang tepat untuk menjadi orang suci. Tetapi Lin Yahuan merasakan sesuatu saat ini dan berkata dengan sedikit terkejut. Yang mulia, mengapa sekarang ada di dunia surga yang mendalam?
Setelah mengetahui bahwa Lin Yahuan telah mencapai puncak Kaisar Semu, Lin Tianyi tidak terkejut bahwa dia merasakan perubahan di dunia surga yang mendalam. Selama kamu masuk, banyak perubahan telah terjadi di alam surga yang mendalam. Aku akan menceritakan kepadamu perlahan-lahan tentang Tuan Suci. Tak lama kemudian, Lin Yahuan mengetahui tentang perubahan di dunia surga mendalam selama kurun waktu ini dari mulut leluhurnya, dan ekspresi wajahnya yang awalnya tenang pun pecah. Awalnya dia mengira bahwa setelah menerima warisan dari leluhurnya, dan bahkan mendapat bantuan dari leluhurnya, dia akan menjadi makhluk paling berbakat di alam surga yang mendalam. Namun, dia tidak menyangka bahwa keadaan akan berubah setelah dia keluar. Memikirkan hal ini, nada bicara Lin Yahuan pasti sedikit kecewa. Ya Tuhan, silakan pergi dulu. Aku ingin sendiri. Hei, jangan terlalu banyak berpikir. Bahkan sekarang, kamu adalah orang paling berbakat di tanah suci kami. Lin Tianyi menghela nafas, lalu pergi bersama para tetua penjaga. Setelah mereka pergi, Lin Yahuan mengatur formasi sebelum berbicara. Guru, bukankah kamu mengatakan bahwa alam surga yang mendalam telah dibatasi oleh kekuatan besar dan tidak dapat menembus ke alam Kaisar Agung? Saat Lin Yahuan selesai berbicara, secercah cahaya melintas pada cincin yang tampak sederhana di jari manis tangan kirinya. Detik berikutnya, sesosok perlahan muncul. Jika Lin Tianyi dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan mengenalinya. Orang lain yang keluar adalah Tang Yan, pendiri Tanah Suci 10.000 bunga. Namun, ekspresi Tang Yan tidak begitu bagus saat ini, dan dia berkata dengan ekspresi muram. Saya tidak tahu apa yang terjadi sebagai seorang guru, tetapi yang pasti seorang ahli pasti telah mengambil tindakan. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang biasa dapat menembus segel alam surga yang mendalam? Sekarang, dengan bantuan guruku, kau bisa menerobos ke peri debu merah secepat mungkin dan kemudian naik ke alam atas. Baiklah, saya mengerti, guru. Lin Yahuan mengangguk dan setuju, lalu Tang Yan di depannya perlahan menghilang ke dalam ring. Setelah memasuki alam rahasia, Lin Yahuan mengikuti bimbingan Lin Tianyi untuk menemukan gunung warisan, dan kemudian bertemu Tang Yan. Kemudian, dari kata-kata yang sama, dia juga mengetahui tentang apa yang terjadi saat itu. Menghadapi menipisnya rentang hidup, dia hanya bisa menyegel dirinya sendiri. Dia tidak bangun sampai dia menyadari bahwa lingkungan dunia surga yang mendalam telah berubah. Akan tetapi, bahkan setelah ia terbangun, tubuh fisiknya telah lama membusuk dan hilang seiring berjalannya waktu, hanya menyisakan jiwanya yang utuh. Pada saat itulah dia bertemu dengan Lin Yahuan yang datang, jadi dia mencapai kesepakatan dengan Lin Yahuan. Dia membantu Lin Yahuan menerobos ke dunia fana dan bangkit, dan Lin Yahuan membantunya membangun kembali tubuh fisiknya. Keduanya memiliki kebutuhan masing-masing, jadi mereka cocok dan langsung setuju. Setelah kembali kering, ekspresi Tang Yan sangat serius. Bagaimana mungkin? Kau setidaknya memerlukan kultivasi tingkat Raja Abadi untuk menyegel hukum kekaisaran di alam bawah. Untuk membuka segelnya, Anda juga memerlukan setidaknya tingkat kultivasi Raja Abadi. Siapa yang melakukannya? Tapi itu seharusnya bukan urusanku, kan? Aku hanyalah reinkarnasi kecil dari Raja Abadi. Ya, identitas Tang Yan tidaklah sederhana. Ia adalah reinkarnasi dari seorang pria kuat di puncak Raja Abadi. Ia secara tidak sengaja tiba di benua Dousuan, lalu menghancurkan penghalang ruang angkasa dari benua Dousuan dan datang ke dunia surga yang mendalam. Kemudian, ia tidak pernah kembali. Tidak ada jalan kembali. Lupakan saja, mari kita berlatih dengan jujur terlebih dahulu. Untuk saat ini, aku hanya bisa mengandalkan gadis ini, Lin Yahuan. Bakatnya juga bagus. Tidak akan sulit bagiku untuk bangkit dan membantuku membentuk kembali tubuhku. Namun, yang tidak diketahui Tang Yan adalah bahwa Wu Hao telah menyadari apa yang sedang terjadi di sini. Faktanya, Wu Hao menyadarinya begitu Lin Yahuan keluar dari alam rahasia. Menarik, sisa jiwa seorang Raja Abadi yang berada di puncak kekuatannya, dan Lin Yahuan, sistem, apakah menurutmu ini adalah anak takdir?
Wu Hao memiliki sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Deng, tidak, Lin Yahuan bukan pecundang. Suara sistem itu tidak ragu-ragu, membuat Wu Hao berpikir keras. Mungkin dia bisa mencoba menciptakan putra takdir buatan? Meskipun tingkat kultivasinya sekarang dapat dianggap tak terkalahkan di alam atas. Tetapi di atas alam atas, meskipun ia dapat menjadi tak terkalahkan di dunia. Bagaimana jika suatu hari musuh datang dari langit, jadi Wu Hao harus bersiap terlebih dahulu. Saya bisa mencobanya. Jika berhasil, maka akan ada beberapa putra takdir lagi yang akan membantu saya meningkatkan kultivasi saya. Wu Hao berpikir dalam hati, lalu dia menghilang tidak jauh dari tanah suci 10.000 bunga. Dan waktunya segera tiba setengah tahun kemudian, Li Taibai memimpin tim pernikahan dari tanah suci King Lian ke keluarga Wu untuk menikahi Wu Zuing kembali. Ketika mereka melihat Wu Zuing dibawa pergi oleh Li Taibai, Wu Rulong dan istrinya bahkan aku tidak bisa menahan mata merah. Hal ini membuat Wu Hao terdiam beberapa saat. Dia tidak masuk ke dalam. Zuing bisa kembali kapan saja jika dia mau. Dengan begitu, pernikahan Wu Zuing dan Li Taibai pun berakhir, dan hari-hari di alam surga mendalam pun kembali damai dan tenang. Hanya saja dari waktu ke waktu akan ada berita bahwa ada seseorang yang berhasil menerobos ke alam Kaisar Agung. Itu saja. Setelah itu, 5 tahun berlalu dengan cepat. Dalam 5 tahun ini, Wu Xianni dan Wu Mou juga berhasil menjadi Kaisar Agung. Hanya selangkah lagi dari alam atas yang mereka dambakan. Sukia Oran juga berhasil menerobos ke puncak Kaisar Agung di bawah irigasi Wu Hao, dan akan segera dapat naik, menjadi biksu ketiga yang naik di dunia surga mendalam. Seiring dengan meningkatnya jumlah Kaisar Agung di alam surga mendalam, tampaknya tatanan alam surga mendalam terus berubah. Tetapi ini dapat diterima oleh Wu Hao, selama tidak ada seorang pun yang dapat membahayakan keluarga Wu. Waktunya segera tiba ketika Sukia Oran akan naik. Setelah melihat Sukia Oran akan naik, wajah Wu Rulong penuh dengan keengganan. Ibu harus berhati-hati di alam atas. Tunggu kami akan segera naik. Pada saat ini, Wu Rulong baru saja naik pangkat menjadi Kaisar Agung, dan dia masih harus menunggu setidaknya beberapa dekade lagi sebelum naik takhta. Wu Jin juga naik bersama Sukia Oran. Dengan bantuan 5 senjata ilahi, kecepatan terobosan Wu Jin hanya bisa dikatakan lebih cepat daripada anak takdir biasa. Jika memang begitu, aku akan naik. Kau cepat naik. Wu Hao mengaku pada Sukia Oran lalu menghilang ke alam surga mendalam, sementara Sukia Oran menatap Wu Jin dan berkata, Cucu, ayo kita pergi. Ya, terlalu banyak susu. Bab 168, Tata Letak Wu Hao. Bab 168, Tata Letak Wu Hao, Pengadilan. Kekacauan. Setelah naik ke alam atas, Wu Jin diusir oleh Wu Hao untuk berlatih sendiri. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi seorang putra takdir untuk tinggal di rumah jika dia tidak pergi berlatih setiap hari. Selain itu, dia juga berpikir bahwa Wu Jin dapat memberinya beberapa anak sesegera mungkin. Anak-anak yang lahir dengan kualifikasi putra yang ditakdirkan pasti memiliki bakat luar biasa. Setelah Wu Jin pergi, Wu Mengdie muncul di depannya pada detik berikutnya, diikuti oleh 99 manusia abadi di belakangnya. Pemilik, baiklah, kalian harus menyebar selama periode ini, membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang, dan menstabilkan diri di dunia atas sesegera mungkin, lalu tumbuh lebih kuat. Aku secara alami akan menghubungi kalian saat aku membutuhkanmu. Wu Hao berkata dengan ekspresi tenang bahwa dia telah memberi mereka masing-masing pil abadi dan warisan kaisar abadi. Jika mereka tidak dapat berkembang, maka tidak perlu menyebut mereka bawahan Wu Hao. Ya. Wu Mengdie dan yang lainnya mengangguk setuju setelah mendengar ini, lalu menghilang ke udara. Sukia Oran yang berada di samping melihat kejadian ini dan tidak bertanya apa-apa. Bagaimanapun, suaminya pasti punya alasan tersendiri untuk melakukan ini. Sayang, kita belum berbulan madu. Bagaimana kalau jalan-jalan di dunia atas selama waktu ini? Wu Hao menatap Sukia Oran, matanya penuh dengan rasa manis.
Sukia orang juga tersenyum, lalu menghilang ke dunia atas ditemani Wu Hao. Saat ini, di tanah suci kekacauan di wilayah utara. Ya Tuhan, apakah aku harus ikut serta dalam ujian kekacauan ini? Wu Yi memandang Jun Xiaoyao yang sedang berkunjung di depannya dan bertanya dengan ragu-ragu. Namun Jun Xiaoyao menggelengkan kepalanya pelan. Ini tidak dipaksakan, tetapi sebagai penguasa suci, saya tetap menyarankan Anda untuk berpartisipasi. Kekacauan selalu berubah dan tidak statis. Saya dapat mendeteksi bahwa sutra kekacauan Anda diciptakan sendiri, jadi jika Anda memasuki lonceng kekacauan untuk berpartisipasi dalam ujian kekacauan, berlatih dapat membantu Anda lebih memahami keterampilan kekacauan Anda. Mendengar ini, Wu Daodao hanya ragu sejenak, tetapi tetap mengangguk dan setuju, tetapi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi, Tuan Suci, selain aku, siapa lagi di Tanah Suci yang akan berpartisipasi dalam ujian kekacauan? Selama murid tingkat pemula di Tanah Suci berada di atas level sekte dalam, mereka dapat memasuki lonceng kekacauan untuk berpartisipasi dalam ujian kekacauan. Di lonceng kekacauan, kalian semua dapat memahami kekacauan, tetapi ada juga binatang buas yang kacau di dalamnya, jadi kalian harus sangat berhati-hati. Jun Xiaoyao berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun jam kekacauan adalah perangkat kaisar abadi kelas 9, fungsinya jauh lebih unggul daripada perangkat kaisar abadi kelas 9 lainnya. Ia terhubung ke dunia lain yang disebut dunia kekacauan. Di antara mereka yang berada di dunia kekacauan, orang dapat memahami kekuatan kekacauan. Akan tetapi, ada pula binatang buas yang berkembang biak dalam kekacauan, dan yang terkuat bahkan telah mencapai tahap dewa emas. Dan yang paling mengerikan adalah jam kekacauan tidak dapat mengganggu hal-hal di alam rahasia kekacauan, dan seseorang hanya dapat memasukinya sekali seumur hidup. Selain itu, dunia kekacauan dibuka sekali setiap 1000 tahun, dan waktu pembukaannya tidak akan lebih dari 1 tahun. Jadi meskipun sangat berbahaya, Jun Xiaoyao tetap ingin Wu Dao memasukinya, karena jika dia memasukinya dengan bakat Wu Dao, dia pasti bisa melangkah lebih jauh dan terbang lebih tinggi di masa depan. Saya kenal dengan guru suci, mohon beritahu saya sehari sebelum Anda masuk. Wu Yi mengangguk dan segera berencana untuk melanjutkan latihan. Namun Jun Xiaoyao tetap diam, sedikit malu, tetapi tetap berbicara. Ngomong-ngomong, aku tidak memberitahu siapapun tentang identitasmu sebagai putri. Jadi jangan ungkapkan identitasmu saat masuk. Bagaimanapun, kau adalah kartu truf tanah suci kekacauanku, dan aku tidak akan pernah membiarkan keselamatanmu terancam. Aku kenal Tuhan yang Maha Suci. Wu Daodao tidak peduli dengan masalah ini. Lagi pula, yang ia pedulikan hanyalah apakah ia bisa mendapatkan perawatan terbaik. Reputasinya sama sekali tidak penting. Setelah melihat Wu Yi tidak marah, Jun Xiaoyao menghela napas lega dan kemudian meninggalkan dojo Wu Yi. Astaga, anak suci, kau membunuhku! Pada saat ini, di domain selatan, Duende sedang dikejar oleh seorang pria kuat di tahap awal Raja Abadi di bawah kepemimpinan Wu Yifan. Alasannya adalah Wu Yifan dan Duende terlihat oleh mata-mata keluarga Lin saat mereka sedang menangani benda-benda pemakaman leluhur keluarga Lin. Oleh karena itu, mereka secara tragis diburu oleh Raja Abadi yang kuat yang ingin mendapatkan hadiah keluarga Lin. Sialan, kalau kita berkelahi, kita mungkin tidak bisa bertahan hidup. Wu Yifan memimpin Duende dengan ekspresi yang sangat buruk. Jika tubuh suci kunonya tidak maju ke tingkat ke-11, dia mungkin telah mengejar Raja Abadi saat dia menemukannya. Namun, bahkan sekarang pun, situasi mereka masih sangat buruk. Raja Abadi masih mengejar mereka, dan dilihat dari situasi saat ini, jika mereka terus dikejar, mereka mungkin akan segera menyusul mereka. Bagaimanapun, mereka telah mencuri makam leluhur keluarga Lin. Jika mereka tidak ditangani, berita itu pasti akan menyebabkan reputasi keluarga Lin di dunia atas jatuh. Selain itu, keluarga Lin membayar hadiah yang sangat besar, sehingga pihak lain mempertaruhkan nyawanya untuk memburu mereka. Putra suci, ambillah manik misterius pelindung keberuntunganku.
Manik itu berfungsi untuk menutupi aura kita. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya dapat mencegah bahkan Raja Abadi menemukan kita untuk sementara waktu. Memikirkan sesuatu, Duende menggertakkan giginya, langsung mengeluarkan Jisan Suanju dan menyerahkannya ke tangan Wu Yifan, dan juga melepaskan kepemilikannya atas Jiyun Suanju. Wu Hao sebelumnya begitu kuat, sehingga ia dapat melepaskan kekuatan mutiara keberuntungan misterius tanpa izin Duende. Dapat dikatakan bahwa Wu Hao dapat dengan mudah menghapus Duende jika ia mau. Jejak pemikiran spiritual yang tertinggal. Mendengar ini, Wu Yifan awalnya tertegun, tetapi dia segera mengangguk dan setuju. Setelah mengambil mutiara hitam pelindung keberuntungan, dia dengan cepat menyatukan pikiran spiritualnya sendiri dan menyelesaikan pengakuan terhadap tuannya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wu Yifan mengendalikan manik-manik misterius pelindung keberuntungan untuk menutupi aura mereka, dan sosok mereka menghilang. Pada saat yang sama, Raja Abadi yang mengejar mereka di belakangnya sangat bersemangat pada awalnya. Lagi pula, kepala keluarga Lin telah menjanjikan hadiah yang besar. Jika perampok makam yang mencuri makam leluhur keluarga Lin mereka dapat ditemukan, dia akan dijanjikan hadiah untuk penguasa abadi kelas 7 dan kemampuan untuk menyesuaikannya. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya gembira? Namun tak lama kemudian ekspresinya berubah sedikit dan menjadi jelek. Sialan, kenapa kedua pencuri itu menghilang? Kemana mereka pergi? Tidak peduli apa, mari kita kejar dulu. Mereka tidak akan pernah bisa kabur terlalu jauh. Sampai mereka melihat Raja Abadi yang kuat melaju kencang melewati mereka, Wu Yifan dan Duende masih tidak berani menganggapnya enteng, takut pihak lain akan membunuhnya dengan serangan balik. Benar saja, sekitar setengah jam setelah mereka berhenti, Raja Abadi kembali dan mengejutkan Wu Yifan dan Duende, tetapi mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mengungkapkan aura mereka. Hanya dalam satu hari, Raja Abadi mencari di langit mereka ratusan kali, dan akhirnya menemukan bahwa Duende dan Wu Yifan tidak dapat ditemukan, jadi dia pergi dari sini dengan marah. Bab 16:9 Mareti kita curi semua makam keluarga Lin bersama-sama. Bab 16:9 Mareti kita curi semua makam keluarga Lin bersama-sama. Sialan keluarga Lin! Merekalah yang pertama kali menyinggung kita. Kita baru saja mencuri makam salah satu leluhur mereka. Mereka begitu berani dan mengeluarkan fatwa untuk membunuh kita. Setelah pergi, Wu Yifan dan Duende menanyakannya dan mengetahui situasi terkini. Setelah keluarga Lin mengalami bahwa makam leluhur mereka dicuri, mereka mengeluarkan hadiah untuk seluruh dunia atas. Jika seseorang dapat menangkap perampok makam, ia dapat membawa perampok makam itu ke keluarga Lin untuk mengambil hadiahnya. Itu adalah bejana penguasa abadi kelas 7. Begitu berita ini keluar, berita itu langsung menimbulkan gejolak besar di seluruh dunia atas. Bagaimanapun, penguasa abadi kelas 7 sangat menarik bagi Raja Abadi dan bahkan beberapa penguasa abadi. Ditambah dengan petunjuk yang diberikan oleh keluarga Lin, Wu Yifan dan Duende langsung ditemukan saat mereka berdagang. Jika bukan karena manik-manik misterius pelindung keberuntungan, maka keluarga Lin pasti sudah musnah. Ekspresi Wu Yifan juga sangat buruk. Ini adalah pertama kalinya dia diganggu sampai sejauh ini. Dia bertanya-tanya apakah dia harus pulang untuk menghindari pusat perhatian atau membiarkan Tuan Suci mengambil tindakan. Namun, Wu Yifan segera melupakan ide ini. Ini adalah urusannya. Ini adalah dendamnya terhadap keluarga Lin. Dia ingin menghancurkan keluarga Lin dengan tangannya sendiri. Putra Suci, karena keluarga Lin telah memulai perang dengan kita, mengapa kita tidak membalasnya juga? Pada saat ini, Duende menatap Wu Yifan dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Ide Wu Yifan adalah menjadi lebih kuat saat bertarung, dan berusaha untuk menembus ke tahap penguasa abadi atau bahkan yang mulia abadi sesegera mungkin. Kemudian dia dapat langsung membunuh keluarga Lin dan menghancurkan seluruh keluarga Lin. Sekarang kultivasi Dao abadi Wu Yifan telah mencapai tahap akhir abadi sejati, dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat ke-11 tubuh suci kuno, menyaingi abadi emas Dalu.
Namun meski begitu, jika dia ingin menghancurkan keluarga Lin, setidaknya dia harus memiliki tubuh suci kuno Wu Yifan yang telah mencapai tingkat ke-12, dan tingkat kultivasi Dao abadi telah menembus ke penguasa abadi. Hanya dengan kombinasi keduanya, dia dapat memiliki kekuatan yang menyaingi Moral Vulnerable. Namun demikian, Wu Yifan tidak berniat pergi ke keluarga Lin secepat itu. Lagi pula, bahkan ada ahli puncak Moral Vulnerable di keluarga Lin. Dalam hal itu, pergi ke keluarga Lin tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Oleh karena itu, kecuali tubuh suci kuno Wu Yifan maju ke larva tahu kuno, atau tingkat kultivasinya mencapai yang mulia abadi, dia tidak akan pergi ke keluarga Lin untuk membalas dendam. Hei, karena keluarga Lin tidak baik, jangan salahkan kami karena tidak adil. Bukankah keluarga Lin menghina kami terlebih dahulu dan kemudian marah karena kami mencuri makam leluhur keluarga Lin? Alasannya adalah jika kita tidak tertangkap, keluarga Lin akan malu di dunia atas. Kalau begitu, kalau kita melakukan kejahatan di depan mata keluarga Lin dan mencuri makam semua leluhur keluarga Lin, itu pasti akan menjadi aib bagi keluarga Lin. Menurut pemahaman saya, banyak leluhur keluarga Lin yang meninggal karena perang. Jadi, ada makam leluhur keluarga Lin di seluruh dunia atas. Beberapa di antaranya sangat jauh. Jadi, ini memberi kita kesempatan untuk bertindak. Asalkan kita bisa mencuri semua makam leluhur keluarga Lin, sumber daya di sana mungkin cukup untuk membuat kita menjadi yang mulia abadi. Duende tampaknya telah memikirkan sesuatu yang sangat buruk, dan ekspresi di wajahnya sangat vulgar, yang membuat Wu Yifan bergidik. Untunglah orang itu bukan musuhnya. Kalau tidak dia tidak akan sanggup melawan orang yang sedang mengincar makam leluhurnya itu. Tidak, tampaknya tidak ada seorang pun di keluarga Wu yang meninggal sejak generasi kakek buyutku. Tetapi, dengan begitu banyak leluhur keluarga Lin, bagaimana Anda mengetahui lokasi makam semua leluhur keluarga Lin? Pada saat ini, Wu Yifan memikirkan sesuatu dan menatap duende dengan curiga dan bertanya. Duende menyentuh hidungnya dengan canggung dan berkata, ya, aku punya kebiasaan yang sangat bagus. Jika ada yang menyinggung perasaanku, aku akan melakukan segala cara untuk mencari tahu lokasi makam leluhur mereka yang telah meninggal. Jika ada kesempatan, aku akan mencuri makam leluhur mereka. Makam, agar leluhur mereka tidak dapat hidup dengan tenang meskipun mereka meninggal. Sebelum memasuki tanah suci kuno, aku punya dendam terhadap keluarga Lin karena suatu kecelakaan. Jadi setelah memasuki tanah suci kuno, aku menemukan lokasi makam leluhur keluarga Lin yang telah meninggal. Sekarang aku menunggu perintah dari Putra Suci. Selama kau bersedia, Putra Suci, aku akan membawamu langsung untuk mencuri semua makam leluhur keluarga Lin. Ketika berbicara tentang kecelakaan itu, suasana hati duende tampak tertekan, tetapi itu tidak berlangsung lama. Ketika berbicara tentang perampokan makam keluarga Lin, mata duende dipenuhi dengan semangat juang yang tinggi. Wu Yifan hanya terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka duende memiliki hobi seperti itu, tetapi dia segera mengangguk dan berkata sambil mencibir. Karena keluarga Lin masih kelas 1 SMP, jangan salahkan kami karena masih kelas 15. Leluhur keluarga Lin, tunggu saja kehancuran kami. Li Jenggran, yang melihat kejadian ini dalam kegelapan, menghela nafas tak berdaya saat melihat kejadian ini. Sudah berakhir, Putra Suci tidak dapat diselamatkan. Sialan duende, beraninya kau menyesatkan Putra Suci tanah suci kuno mereka? Dia sudah punya cara untuk mati. Berdiri di samping Wu Yifan, wajahnya juga senang setelah Wu Yifan setuju. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, seolah-olah dia menjadi sasaran sesuatu. Tetapi dia segera menggelengkan kepalanya, dan sekarang yang paling penting adalah merampok makam leluhur keluarga Lin. Pada saat yang sama, di antara keluarga Lin, kepala keluarga Lin, Lin Tianen, tampak sangat muram, begitu pula para tetua keluarga Lin di sekitarnya. Di depan Lin Tianen berdiri seorang pria kuat dari tahap awal Raja Abadi, yang sebelumnya mengejar Wu Yifan dan duende. Tuan Lin, meskipun aku tidak menangkap pihak lain, aku mendapatkan potret pihak lain. Aku harus memberinya hadiah, baik secara emosional maupun rasional, kan?
Pihak lain mengeluarkan potret Wu Yifan dan duende dari cincin penyimpanan, lalu menatap Lin Tianen dan berkata, pada saat ini, Lin Tianen sangat marah. Selain itu, pihak lain berani datang kepadanya untuk mengambil hadiah tanpa membunuh Wu Yifan dan duende, yang membuat Lin Tianen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Baiklah, kau ingin hadiah, kan? Ini hadiah yang akan kuberikan padamu, pukulanku. Setelah berkata demikian, Lin Tianen langsung melesatkan semburan energi spiritual dengan menjentikkan jarinya, membunuh Raja Abadi tahap awal pada detik berikutnya. Orang-orang kuat di sekitar keluarga Lin tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Jika mereka menginginkan hadiah dari keluarga Lin, mereka harus memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Dan potret di tangan lawan juga terbang ke tangan Lin Tianen. Tetapi pada saat ini, Lin Sukun di sebelahnya melihat dua orang di potret itu, dan ekspresinya berubah. Ayah, saya mengenali dua orang ini.